Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Fuad Ziaul Haq, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Cibinong. Alhamdulillah, saya lulus di UI melalui jalur PPKB atau jalur undangan Universitas Indonesia, jurusan Teknik Elektro. Saya alumni siswa dari Bintang Pelajar Cibinong. Jadinya sebelum saya masuk BP itu, saya bilang orangnya malas. Jadi, seperti kayak misalnya tugas, PR, saya tuh selalu ngerjainnya itu di sekolah, harus deadlineer juga, bergantung sama teman-teman. Dan juga kayak di sekolah itu, saya hanya cuma belajar jika aja nih. Jadi untuk sekolah, ya udah sekolah belajarnya. Nggak di rumah. Di rumah cuma hanya main dan juga kayak seperti kalau sekolah itu kayak belajar nggak ada semangatnya sama sekali. Jadi cuma main, sekolah pulang main, sekolah pulang main, berulang gitu. Nah, terus ceritanya pas belum masuk BP itu, saya pas masih di Jawa ditelepon sama orang tua saya, Mas mau les nggak? Nah, awalnya saya pengen bilang nggak mau ah, kenapa sih? Kenapa les nggak mau? Padahal merasa saya itu les itu kayak adanya monoton gitu, cuma belajar, dan juga nanti tentunya dikasih PR seperti itu. Nah, kebetulan ibu saya itu juga dapat rekomendasi dari saudara kakak perempuan saya sendiri. Nah, itu tuh juga pernah belajar di situ juga di BP. Nah, ternyata ya udah saya coba dulu belajar di BP. Pas awal masuk BP itu memang ada adaptasi, belum terlalu mengerti, belum paham karena berasa baru kayak pertama kali ngikut lagi kayak sebelumnya. Nah, pas setelah selanjutnya itu kayak ada pemikiran berawal dari hal kecil, misalkan tugas PR kerjain semampunya, dikumpulin sebelum waktunya. Itu dari hal kecil itu menjadi peningkatan bagi saya sendiri. Nah, dari hal itu dari BP juga ditingkatin seperti itu, kayak misalkan ayo belajar seperti ini, dikasih modulnya, dikasih pembelajarannya, dan juga apa yang nggak mengerti ditanyain, PR yang nggak dimengerti juga ditanyain. Dan juga kayak nggak harus waktunya, boleh kapan aja di BP itu, jadi bebas gitu rasanya, enak di BP gitu. Nah, dari hal itu alhamdulillah di kelas 8 semester 1 itu ada peningkatan, dapat peringkat 10 besar, di selanjutnya peringkat 1 besar sampai 3 semester, dan alhamdulillah dari BP juga membantu saya mendapatkan nilai UN tertinggi keempat di 4 besar di sekolah, dan itu juga membantu saya untuk masuk ke SMA Negeri 1 Cibinong. Nah, dari SMA Negeri 1 Cibinong itu juga lagi bintang pelajar membantu saya lagi nih gimana nantinya untuk kuliahnya, atau juga tipsnya, cita-cita saya itu juga dibantu. Kayak misalkan saya nanti misalkan cita-cita saya menjadi dokter atau teknik. Nah, dari situ kamu harus tingkatin nih namanya apa, fisika, kimia, matematika, hitung-hitungnya juga dipelajarin. Nah, dari situ belajar, tapi belajarnya itu ternyata di BP itu nggak monoton. Jadi ya belajar, cuma ada hal yang asiknya, kayak misalkan di BP juga itu ada gurunya yang asik, ya, dan juga situ ada pembelajarannya. Seperti halnya kalau kita dapat guru di BP, kita juga dapat melatih diri kita untuk berbicara kepada guru aslinya seperti di sekolah, dan hal itu juga terbukti. Dan seperti hal lainnya, kayak berbicara itu seperti hal enak, seperti hal yang ramah, gurunya juga ramah, dan akhirnya dari bimbingan konseling membantu untuk menentukan pilihan. Alhamdulillah bisa sampai di Universitas Indonesia jurusan teknik. Kalau untuk tips dan trik masuk PTN, yang pertama usaha. Kalau usaha itu kan kayak misalkan harus kerja keras. Kalau kata sekarang tuh katanya ambisius. Nah, ambisius itu sendiri kan bekerja keras. Kalau apa yang ini belajar, ngerjain tugas. Nah, tugas itu sebelum ngerjain sebelum waktu mengumpulkan harus dikumpulkan. Nah, tapi bekerja kerasnya itu dalam artian nggak monoton. Bekerja kerasnya kok harus belajar, cuma jangan terlalu fokus. Di senggang-senggang waktunya itu kita ada mainnya juga. Kalau sekarang kan pasti mainnya HP. Nah, boleh tuh belajar senggang waktu-waktu tengah-tengah itu main, boleh ya, belajar. Jadi biar agak nyaman juga, biar juga nggak terlalu fokus, dan juga lebih enak belajarnya. Terus yang kedua pasti latihan soal. Latihan soal itu
bisa dari BP juga, bisa dari sekolah. Dengan latihan-latihan soal kan apa yang menurut kita awalnya sulit jadi mudah. Nah, awalnya memang kita dikasihnya mudah-mudah. Gimana untuk kedepannya seperti apa? Lama-lama kita dikasih yang sulit. Jadi untuk kedepannya kita nggak terlalu shock gitu untuk soal-soal yang selanjutnya. Nah, terus yang ketiga, ikut TO. TO, tryout, misalkan UAS, misalkan dari ujian akhir semester, kenaikan kelas, ataupun UTS, atau juga nanti untuk SBMPTN. Nah, itu dengan TO itu kita tahu gimana sih untuk kita sendiri udah sampai mana. Kalau misalkan ada kekurangan, kita belajar lagi. TO itu kayak seperti latihan soal, cuma untuk melihat untuk kedepannya seperti apa. Nah, dari hal itu, tahu nih gimana nantinya dari tryoutnya itu, mengukur kemampuan menurut saya sendiri. Kalau selama di BP itu, pasti yang pertamanya itu adalah gurunya. Gurunya tuh asik, dan juga cara belajar diajarinnya tuh enak gitu. Kalau belajar nggak cuma kasih tahu, tapi dikasih tahu detailnya seperti apa, dari hal yang susah jadi mudah. Kalau misalkan ada yang salah nih, dibenerin tapi dengan cara yang lebih cepat lagi. Nah, itu juga lebih enak banget di BP itu seperti apa. Nah, dan juga jangan cara gurunya itu juga nggak cuma kasih papan tulis, ditulis, nyatet. Cuma nanti dikasih tahu dengan pakai cara gerak-geriknya juga, bagaimana ininya nanti berlangsungnya seperti ini, dan juga gurunya juga ramah juga ngomongnya ke siswanya juga. Nah, terus yang kedua tuh ada pembinaan akhlak. Nah, pembinaan akhlaknya itu di saat kita belajar, waktu udah mulai sholat, kita harus sholat tepat waktu. Nah, dan juga kita dikasih tahu nih adab-adab pas masuk waktu belajar bagaimana, sebelum waktu belajar bagaimana, juga adab terhadap guru bagaimana, menjadi omongan kita tuh harus sopan dan baik kepada guru juga seperti apa. Nah, itu diajarin ternyata di BP juga. Gak cuma hanya belajar ilmu juga, tapi ilmu dunia, cuma ilmu agama juga ya. Nah, terus yang terakhir nih, ada namanya tuh bimbingan konseling di BP. Nah, di bimbingan konselingnya ini, kita tuh dikasih tahu, misalkan kita mau nanti masuknya SNMPTN. Nah, dari SNMPTN aku misalkan nih, aku mau masuk pendidikan dokter gigi. Nah, itu dikasih tahu, misalkan kamu harus, kalau mau peluangnya lebih besar, daya tampungnya tuh harus yang lebih banyak nih misalkan. Nah, misalkan daya tampungnya di Universitas Diponegoro nih, ini kecil. Nah, terus kamu jangan yang milih itu. Terus yang kedua, kamu ini Universitas Pajajaran, ini lebih daya tampungnya gede nih, kamu harus masuk situ. Dipilih di list. Nah, jadi mana yang daya tampungnya lebih banyak, ini kamu pilihan 1, pilihan 2, dan jadi atau enggak juga digeser-geser. Nah, dan juga nih di SBMPTN juga dikasih tahu juga nih namanya. Kalau misalkan kita kurangnya di sini, kamu masuk jurusan teknik, kamu harus ditingkatin lagi, namanya kuantitatif, dikasih tahu di seperti itu. Nah, lalu ada juga di bimbingan konseling kalau misalkan kita ragu-ragu untuk jurusan. Misalkan aku maunya pendidikan dokter, tapi aku nggak bisa hafalan. Nah, berarti dikasih BP-nya, di konselingnya itu dikasih tahu, berarti kamu sukanya di mana nih? Dikasih tahu nih, kimia, fisika, hitung-hitungan sejenisnya. Berarti kamu cocoknya di teknik. Nah, berarti dari hal itu ikut tuh namanya bimbingan konseling. Nah, selain jurusan tuh ada juga di mana kalau misalkan kita memang ada masalah di belajarnya, dikasih tahu, disaranin seperti apa. Nah, jadi biar lebih enak, lebih diomongin lagi ke bimbingan konseling seperti itu. Nah, dan juga di bimbingan konseling itu memang hal sangat menarik banget, jadi itu untuk misalkan untuk akhir-akhir, untuk tingkatin belajarnya seperti apa, seperti itu. Pas awalnya itu kan kita belajar secara offline ya, jadi secara langsung dengan tatap muka, dengan langsung guru-guru, kita merasa senang. Namun pas saat pandemi ini kita ada keterbatasan dalam artian kita bingung nih untuk nantinya seperti apa nanti untuk belajarnya, dan juga nanti untuk latihan-latihannya seperti apa, kedepannya seperti apa. Nah, nanti itu gimana, apakah berlanjut atau tidak.
Nah, ternyata di BP ini menyediakan namanya belajar online. Nah, walaupun kita tidak bertemu guru secara langsung, tetap muka, namun kita dapat masih bertemu dengan guru secara online, bisa bertemu secara langsung, walaupun dalam artian kita nggak di ruangan sama gitu. Nah, di BP online ini juga cara mengajarnya pun tidak jauh berbeda dengan yang offline. Misalkan guru-guru menjelaskan detail-detailnya juga sama, juga mengajarkan latihan-latihan seperti sama, penyelesaiannya pun seperti sama. Dan juga ada hal menarik juga nih kalau di online juga nih, misalkan kalau pas saat kita belajar offline kan memang ada terbatas ya, kita mau ngemilnya harus dibatasi, harus waktu mana, ternyata di online itu lebih enak ternyata. Kalau kita belajar, boleh nih ngemil sekalian, jadi boleh nih sekalian dari guru-guru, kalau mau ngemil boleh nih ngemil, jadi ada nggak terlalu tegang banget ya, nggak terlalu fokus, untuk ngemil juga enak, santai juga enak, juga belajar pun juga terlalu jadi enak. Nah, di online ini belajar lebih ngemil itu dengan ngemil lebih enak. Pesan-pesan untuk teman-teman semua yang sedang berjuang meraih PTN, tetap semangat, jangan menyerah, tetap fokus apa yang diimpikan. Meskipun kondisi saat ini banyak keterbatasan, bukan berarti kita beralasan untuk malas belajar. Banyak kok media-media yang bisa kita akses selama pandemi ini, seperti handphone, laptop, komputer, dan lainnya. Nah, dari media tersebut kita tuh bisa akses seperti soal-soal, pembelajaran apa yang kita nggak tahu, latihan-latihan soal yang banyak yang apa yang kita belum pelajari, seperti itu.